Dan Kepegawaian Nasional Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan agar CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan dibantu bekerja kembali di perusahaan lama mereka. Pernyataan Zudan dinilai tidak logis dan bukan merupakan sebuah solusi. Negara tidak boleh meminum keringat rakyatnya. Negara tidak boleh memakan kurang rakyatnya. Negara tidak boleh menyiksa darah rakyatnya. Keputusan pemerintah menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN hasil seleksi 2024 menjadi polemik. Sesuai jadwal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima nomor identitas pegawai pada Maret 2025. Tetapi pemerintah menunda hingga Oktober 2025. Masalah muncul karena banyak calon ASN yang sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Mereka kini berstatus pengangguran sementara dan tidak memiliki penghasilan. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BKN Zudan Arif mengusulkan akan membantu calon ASN yang terlanjur mengundurkan diri agar bisa kembali bekerja di perusahaan lamanya. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, sekarang menganggur. Ini saya perlu masukan, apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menilai usulan Kepala BKN tidak masuk akal dan bukan sebuah solusi. Ia juga menilai pemerintah seharusnya transparan terkait alasan penundaan pengangkatan. Jadi yang dirugikan paling signifikan adalah CPNS, tetapi ada multiplier efeknya, ada potensi kehilangan sumber daya ekonomi, gangguan konsumsi rumah tangga juga, serta potensi kenaikan pengangguran sementara. Karena mau nggak mau sebagian saudara kita yang CPNS tersebut harus menganggur, sudah resign, dan untuk bekerja lagi, tempat kerja yang mau mempekerjakan mereka dalam waktu yang pendek, hanya 6 bulan atau 9 bulan, itu juga sangat sulit dan jarang sekali. Ini yang saya kira perlu dilihat secara bijak ya oleh pemerintah. Dan untuk BKN saya kira ada baiknya transparan dan jujur saja kepada masyarakat, karena ini sudah terang benderang sebetulnya. Kalau memang karena efisiensi anggaran, sampaikan saja dan kemudian dicari jalan keluarnya. Karena rasa-rasanya karena faktor TMT cukup sulit ya diterima bahwa alasannya tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Aziz Subekti menyatakan pemerintah dan DPR sedang berusaha mencari solusi, salah satunya dengan opsi pengangkatan secara bertahap. Saya kira teman-teman harus bersabar. Tentu kita semua, bukan hanya CPNS maupun CP3K, sedang berupaya, termasuk pemerintah dan DPR ini berupaya supaya teman-teman ini cepat bisa bekerja membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya. Karena teman-teman ini yang sudah lulus ini, ketika ada formasi itu kan sudah ada analisa beban kerja, tentu sudah disesuaikan dengan beban kerja yang dibutuhkan untuk perekrutan CPNS maupun CP3K yang baru. Namun demikian, dengan serangkaian dinamika ini, tentu kita tidak mau melangkah ke belakang, kita harus ke depan. Jadi kita mencari solusinya, salah satunya yang disampaikan oleh Bang Zulfikar tadi, bisa bertahap. Walaupun memang secara logika, TMT ini kan secara serentak ada benarnya, tetapi ketika dilakukan dalam waktu yang tidak tepat, dalam kondisi seperti sekarang ini, menjadi gaduh. Sebelumnya, unjuk rasa memprotes penundaan pengangkatan calon ASN berlangsung di berbagai daerah. Tidak sedikit calon ASN yang merasa dipermainkan. Calon ASN kini menantikan kebijakan pemerintah atas nasib mereka. Tim Liputan Kompas TV.